Polda Papua Barat telah membuka penerimaan Bintara, Tamtama, dan Akpol tahun anggaran 2023. Perayaan Paskah kedua Klasis GKI Sorong menggelar pawai lampion yang diikuti 47 jemaat seklasis GKI di Sorong. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 11 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Mabes Polri sediakan kuota penerimaan Bintara Polri gelombang kedua, Tamtama dan Taruna-Taruni Akpol tahun 2023 di seluruh Indonesia sebanyak 11.531 orang. Penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2023 untuk penerimaan Taruna-Taruni Akpol, rencana jumlah peserta didik secara nasional adalah sebanyak 175 orang, yang terdiri dari 150 pria dan 25 wanita. Pembukaan pendidikan sendiri akan dimulai pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Kemudian, untuk Bintara Polri, jumlah kuota pendidikan yang direncanakan seluruhnya berjumlah 11.531 orang secara nasional. Khusus Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus Pria sebanyak 10.529 orang. Sementara untuk Polwan Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan dididik sebanyak 402 orang, Bintara Brimob Khusus Pria sebanyak 500 orang, dan Bintara Pol Air akan dididik sebanyak 100 orang. Terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 untuk penerimaan Taruna dan Taruni Akpol, rencana jumlah peserta didiknya secara nasional adalah seluruhnya 175 orang yang terdiri dari 150 pria dan 25 wanita. Pembukaan pendidikannya 2 Agustus tahun 2023. Kemudian untuk yang Bintara Polri, jumlah kuota pendidikan yang direncanakan seluruhnya berjumlah 11.531. Ini berlaku secara nasional. Jumlah Bintara Polri-nya yang akan rencana dididik secara keseluruhan secara nasional yaitu 11.531 yang terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus Pria itu sebanyak 10.529 orang. Kemudian Bintara Polisi Tugas Umum dan Bakomsus untuk wanita yaitu Polwan Polisi Tugas Umum dan Polwan Bakomsus Khusus Tenaga Kesehatan dididik secara nasional itu sebanyak 402 orang. Kemudian Bintara Brimob Khusus Pria yang akan dididik sebanyak 500 orang, dan Bintara Pol Air untuk pria itu akan dididik sebanyak 100 orang. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, Polda Papua Barat mulai membuka penerimaan Bintara, Tamtama, dan Akpol tahun 2023. Terhitung pendaftaran sejak tanggal 4 April 2023 hingga 14 April 2023 mendatang. Untuk calon taruna dan taruni Akpol, berdasarkan pengumuman Kapolri nomor 12, nomor 13, dan nomor 14 tahun 2023 tentang penerimaan Taruna-Taruni Akpol, Bintara Polri Tugas Umum, Bintara Brimob, Bintara Pol Airut, dan Bintara Kompetensi Khusus untuk Tenaga Kesehatan, dan penerimaan Tamtama Polri. Polda Papua Barat mulai melakukan sosialisasi pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 4 April hingga 14 April 2023. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website www.penerimaanpolri.go.id. Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol Sugandi, kepada TVRI menyampaikan, penerimaan Polri gratis dan tidak dipungut biaya, bebas dari praktek percaloan, KKN, dan sebagainya. Sugandi menyebutkan, tahapan seleksi penerimaan calon anggota Polri akan dimulai dari tahapan pemeriksaan administrasi setelah pendaftaran online di masing-masing Polres.
untuk calon taruna dan taruni Akpol, kemudian untuk Bintara Polri yang terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum, kemudian Bintara Brimob, Bintara Polair, dan Bintara Bakomsus, singkatan dari Bintara Kompetensi Khusus untuk Tenaga Kesehatan. Ada beberapa prodi atau ada beberapa jurusan nanti untuk tenaga kesehatan. Lebih lengkapnya kepada masyarakat agar membuka website pendaftaran online di www.penerimaanpolri.go.id, dan pesan kami selaku panitia di tingkat Polda, hati-hati terhadap terjadinya praktek percaloan. Kemudian yang kedua, masuk polisi gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian Polda Papua Barat membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp maupun melalui Instagram. Untuk layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor HP 0812 70 59 0546. Adapun persyaratan untuk penerimaan Bintara Polri, Polisi Tugas Umum, tinggi badan pria 165 cm dan wanita 160 cm, sedangkan pengecualian khusus bagi orang asli Papua, tinggi badan pria 163 cm dan wanita 158 cm. Sementara peserta OAP yang tinggal di daerah pegunungan, untuk pria tinggi badan yaitu 160 cm dan wanita 155 cm. Bintara Tugas Umum, kemudian Bintara Brimob dan Polairut memiliki persyaratan yang sama dengan penerimaan Tamtama. Untuk penerimaan Bintara Polri, baik itu Bintara Polisi Tugas Umum, kemudian Bintara Brimob dan Bintara Polair serta Bintara Kompetensi Khusus untuk Tenaga Kesehatan, untuk Bintara Polisi Tugas Umum, untuk Bintara Polisi Tugas Umum, tinggi badannya pria 165 cm dan wanita 160 cm. Pengecualian atau pengkhususan bagi ras Melanesia, tinggi badannya yang tinggal di wilayah perbatasan adalah pria 163 cm dan wanita 158 cm. Ini bagi peserta OAP maupun non-OAP yang tinggal di wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar. Ini diperuntukkan bagi seluruhnya, baik OAP maupun non-OAP yang tinggal di wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar. Kemudian bagi khusus ras Melanesia atau orang asli Papua yang tinggal di daerah pesisir, tinggi badannya 163 cm dan wanita 158 cm. Dan yang tinggal di daerah pegunungan, untuk pria tinggi badannya 165 cm dan wanita 155 cm. Untuk Bintara Tugas Umum, kemudian untuk Bintara Brimob dan Polair memiliki persyaratan yang sama untuk tinggi badan dan terkait dengan domisili. Untuk domisili Bintara Polisi Tugas Umum, Brimob maupun Polair minimal 2 tahun berdomisili di wilayah Polda Papua Barat. Termasuk juga berarti sekarang sudah terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tapi kami sampaikan bahwa domisili 2 tahun ini di wilayah hukum Polda Papua Barat. Polda Papua Barat membuka layanan pengaduan melalui nomor WhatsApp di nomor HP 0812 7059 0546. Dengan adanya layanan pengaduan, diharapkan masyarakat bisa terlindungi dari terjadinya praktek percaloan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim seleksi calon anggota KPU di 7 kabupaten provinsi Papua Barat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, Sabtu 8 April 2023 kemarin resmi diumumkan oleh Timsel. Pengumuman hasil seleksi bakal calon anggota KPU bagi 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana disampaikan oleh tim seleksi pada Sabtu 8 April 2023 dalam konferensi pers di Manokwari. Berdasarkan berita acara tim seleksi nomor 5, Timsel.KKGEL-3/BA/92/05/2023 bertanggal 7 April 2024 tentang penetapan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten Fakfak 36 orang, Kaimana 37 orang, Manokwari 52 orang, Manokwari Selatan 20 orang, Pegunungan Arfak 12 orang, Teluk Bintuni 25 orang, dan KPU Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 18 orang. Dalam proses pendaftaran hingga penelitian administrasi dan dinyatakan lulus untuk melanjutkan pada tes selanjutnya, setiap kabupaten telah ada keterwakilan perempuan sehingga diharapkan kuota 30% bagi perempuan pada Komisi Pemilihan Umum dapat terpenuhi. 200 bakal calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi akan mengikuti seleksi tertulis dan tes psikologi pada hari Selasa besok pukul 8 pagi bertempat di UPT Komputer Unipa Manokwari. Tim seleksi anggota KPU untuk 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat berharap adanya dukungan dari masyarakat Papua Barat pada tahapan tanggapan masyarakat kepada bakal calon pada 20-30 April mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Sekda Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan, pelantikan dan serah terima jabatan adalah hal terpenting dalam pemerintahan untuk menciptakan manajemen pemerintah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan pada acara serah terima jabatan 2 kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Barnabas Dawan Siba pindah ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Papua Barat, sedangkan Kepala Perpustakaan Abdul Fatah pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, sehingga acara tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Barnabas Dawan Siba dalam arahannya mengatakan, khusus untuk dunia pendidikan, kita harus bekerja dengan hati, karena dengan hati kita memberikan keamanan dan kesejukan bagi dunia pendidikan. Berbicara dari hati, bukan dengan kekuatan atau apapun tidak. Hati karena kita berbicara dengan manusia. Kalau bicara dengan yang lainnya, mungkin kekuatan apapun, kekerasan apapun bisa dilakukan. Tapi kita dengan manusia, itu tidak bisa menggunakan kekerasan, atau yang bisa berbicara adalah hati. Kalau hati itu berbicara, maka semuanya pasti akan aman, damai, tentram, dan sebagainya. Abdul Fatah dalam arahannya mengatakan, untuk kemajuan suatu dinas dibutuhkan dukungan dan juga kerjasama, sehingga dunia pendidikan di Papua Barat dapat berjalan dengan baik. Ini tentunya saya selaku pejabat yang baru punya tanggung jawab moral untuk menindaklanjuti, mengkoordinasikan kepada pimpinan terkait apa yang menjadi catatan mereka. Kami tidak akan membiarkan apa yang Bapak sudah berbuat di dinas ini kemudian dengan begitu saja kami melupakan. Kami selaku kerabat, kami selaku teman seperjuangan, kami sama-sama guru, kami bisa mengabdi di dinas pendidikan ini. Sekda Papua Barat dan C. Sangkek dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan juga sertijab adalah hal penting yang dilakukan di lingkungan pemerintahan agar siklus pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Serah terima jabatan, alih tugas, pasal atau timbang terima lepas sambut yang secara struktural itu ada di birokrasi pemerintahan kita. Dan memang saya ketika berkasih pada tadi dinas pendidikan, tugas pelajar tidak bisa tidak dinas pendidikan itu. Saya harus ada di situ karena ada banyak hal yang bisa strategis menjadi isu.
Dengan adanya pergantian jabatan, diharapkan suatu OPD dapat lebih maju dan dengan pemikiran baru dan juga kinerja baru untuk membangun masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menjadi satu persekutuan jemaat yang kuat adalah cara untuk menghadapi perkembangan dunia saat ini. Untuk itu, jemaat harus bersatu dalam menyikapi hal tersebut. Hal ini dikatakan Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni, Pendeta Ferdinand Tulus, ketika memberi sambutan usai melakukan ibadah dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru GKI Gilgal Atibo, Distrik Manimeri pada Senin 10 April 2023. Menurut Pendeta Ferdinand Tulus, harus ada satu kekuatan yang dibangun oleh umat Kristen, khususnya bagi jemaat GKI Gilgal Atibo, karena pekerjaan pembangunan gedung gereja membutuhkan kekompakan dan kekuatan. Itu sebabnya sebagai gereja, mari kita juga sikapi perkembangan-perkembangan yang sedang maju begitu cepat, sehingga kita mempersiapkan umat kita untuk ke depan nanti bagaimana menghadapi perkembangan itu. Karena Bapak Ibu, kita memang sebagai gereja, kita orang percaya, tapi kita belum hidup di sorga. Kita gereja, kita orang percaya, kita masih ada di dunia ini. Dan dunia ini berubah dengan perkembangan yang ada. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan ini kita sedang menghadapinya. Sementara itu, pelaksana tugas Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah akan selalu mendukung proses pembangunan gedung gereja GKI Gilgal, dan hal ini sudah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Namun PLT Sekda mengingatkan agar para jemaat tidak terpengaruh dengan suasana yang menghambat pembangunan gedung gereja. Sebagai wakil pemerintah, apa yang sudah ditetapkan oleh jemaat ini, kita sebagai pemerintah akan mendukung sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati dan Pak Wakil. Kita akan mendukung, dan ini yang tadi Bapak Pendeta sampaikan. Pekerjaan ini biasanya itu awalnya kita sepakat resmikan, pendetakan, sementara berjalan pasti saja ada riak-riak yang membuat pekerjaan ini terhambat. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru GKI Jemaat Gilgal Atibo dilakukan oleh Pendeta Ferdinand Tulus yang mewakili gereja. Sementara PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak, mewakili pemerintah serta Robert Manibui mewakili adat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Persekutuan Anak dan Remaja Par GKI Sion Sanggeng merayakan dengan ibadah dan games yang dikemas dalam kemah Paskah selama 3 hari. Kemah Paskah dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Persekutuan Anak dan Remaja GKI Sion Sanggeng dimulai sejak Jumat 7 April sampai dengan Minggu 9 April. Diawali dengan ibadah bersama, sukacita pun terlihat di wajah para remaja dan anak-anak yang ikut serta dalam kemah Paskah. Berbagai kegiatan kreativitas bagi anak-anak dikemas dalam kemah Paskah sesuai kelompok usia, mulai dari kelas anak TK, tanggung atau SD dan remaja. Kemah yang berlangsung di halaman gereja GKI Sion Sanggeng bagi anak dan remaja bertujuan agar melalui kegiatan yang dilakukan, anak-anak dapat memaknai dan menghargai karya Tuhan Yesus yang rela wafat demi menebus dosa manusia. Tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan kreativitas, namun peserta kemah juga ikut serta dalam malam puji-pujian menyambut Fajar Paskah hingga pawai Fajar Paskah bersama jemaat GKI Sion Sanggeng. Salah satu rangkaian kegiatan yang menjadi penantian panjang bagi peserta kemah Paskah ialah mencari telur Paskah.
Mencari telur Paskah pun menjadi kegiatan penutup dalam kemah Paskah Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Sion Sanggeng pada Minggu siang kemarin. Para peserta berburu mencari telur Paskah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Kebangkitan Yesus Kristus, manajemen Manokwari City Mall gelar lomba menghias telur Paskah. Perayaan Paskah selalu identik dengan telur Paskah, sehingga manajemen Manokwari City Mall pada Senin sore kemarin menggelar lomba menghias telur Paskah bagi anak-anak. Di bawah sorotan tema Joyful Easter, bergembira berkreasi menghias telur Paskah bersama, lomba berlangsung di lantai 2 Manokwari City Mall. Lomba diikuti oleh 62 anak dengan kategori A usia 5-8 tahun sebanyak 38 anak dan kategori B usia 9-12 tahun sebanyak 24 anak. Dengan semangat dan antusias, anak-anak mengubah telur menjadi berbagai macam karakter. Tidak hanya mengubah telur, peserta dengan kreativitas juga menghias tempat untuk meletakkan telurnya masing-masing. Sekretaris Direksi Manokwari City Mall mengatakan, lomba yang berlangsung Senin kemarin diawali dengan mencari telur Paskah. Dalam kriteria penilaian lomba menghias telur Paskah, tim juri menilai kreativitas serta warna dan tema Paskah. Ia berharap ke depan kegiatan ini terus mendapat dukungan dari masyarakat. Harapannya karena kita ini kan salah satu pusat kegiatan masyarakat ya di Manokwari. Jadi kita selalu mengadakan kegiatan yang menarik untuk masyarakat, untuk menarik pengunjung juga kunjung di sini. Harapan kita masyarakat selalu mengikuti ya setiap kegiatan yang ada di kita. Selain mewarnai telur Paskah, peserta juga dilatih menghias kue serta mendapat kupon door prize belanja, bermain, nonton serta tiket swimming pool Swiss Bell Hotel Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perayaan Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut diharapkan dapat menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan di Manokwari, Kota Injil. Perayaan Paskah tahun 2023 dengan tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, menjadi hal penting yang harus dimaknai oleh semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kehadiran Kristus yang setia, taat sampai wafat, dan kemudian bangkit di hari yang ketiga, ingin agar umat Tuhan melihat ulang hidup dan misi gereja dalam kebangkitan Tuhan. Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkias Warfandu, Minggu pagi setelah melakukan pawai obor menyambut Fajar Paskah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI di Klasis Manokwari dan juga denominasi gereja lainnya yang telah berpartisipasi dalam merayakan Paskah. Melalui perayaan kebangkitan Yesus, diharapkan dapat menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan di Kabupaten Manokwari. Jemaat-jemaat yang ada di Klasis GKI Manokwari, sebagai badan pekerja Klasis GKI Manokwari menyampaikan banyak terima kasih untuk semua jemaat-jemaat yang ada di 53 jemaat di Klasis Manokwari, dan bukan saja di GKI, tapi semua denominasi gereja yang melibatkan diri dalam perayaan Paskah yang pertama ini. Sehingga kami sebagai gereja tertua pada pekerja Klasis Manokwari menyampaikan banyak terima kasih bahwa Paskah pertama yang kita lakukan di hari ini menjadi berkat bagi semua orang yang ada di Kota Injil Manokwari di Provinsi Papua Barat. Pendeta Warfandu juga berharap umat Kristiani di Kabupaten Manokwari dari seluruh denominasi gereja dapat ikut mendukung jalannya perayaan Paskah Nasional yang akan berlangsung di Manokwari pada awal Mei mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Perayaan Paskah kedua Klasis GKI Sorong menggelar pawai lampion yang diikuti 47 jemaat seklasis GKI Sorong yang berlangsung pada tanggal 10 April 2023. Pawai lampion yang diikuti 47 jemaat seklasis GKI Sorong dalam perayaan Paskah kedua berlangsung penuh sukacita dan damai.
Ribuan jemaat mengawali start pawai lampion dari Jalan Utama Sorpus sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur dan finish di Pantai Reklamasi Sorong, Modern City. Perayaan Paskah kedua tahun 2023 dengan tema Ia Mendahului Kamu ke Galilea, Jangan Takut. Perayaan Paskah tahun ini cukup bermakna dan meriah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nampak terlihat seluruh jemaat membawa lampion bertema salib dan bintang sambil berjalan dengan mengangkat puji-pujian secara tradisional dengan diiringi gitar dan tifa membuat suasana menjadi sukacita. Dari pelaksanaan pawai lampion ini terbagi mulai dari wilayah 1 hingga 3 seklasis GKI Sorong. Ribuan jemaat yang mengikuti pawai lampion akan finish di Pantai Reklamasi Modern City dan kemudian akan melaksanakan ibadah subuh secara bersama-sama. Dalam ibadah Paskah kedua, umat Kristiani menggelar doa bersama untuk mengenang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dari Sorong, tim liputan melaporkan. Saudara, mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus pada Jumat 7 April 2023, umat Katolik Paroki Immanuel Sanggeng mengikuti Jalan Salib yang diperankan oleh Orang Muda Katolik atau OMK. Jalan Salib atau tablo yang diperankan oleh OMK Paroki Immanuel Sanggeng diawali dengan penangkapan Yesus dan kemudian disidangkan oleh Mahkamah Agama yang akhirnya diputuskan Yesus dihukum mati sehingga ia harus memikul salib melewati setiap perhentian menuju Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Dengan penuh hikmat, umat Katolik mengikuti peringatan perjalanan kesengsaraan Yesus. Ia dihina, diludahi, dicambuk hingga dipakaikan mahkota duri. Dengan penuh sengsara, Yesus melewati setiap 14 perhentian. Mulai dari dijatuhi hukuman mati, Yesus memikul salib, Yesus jatuh pertama kali dalam perjalanan Yesus berjumpa dengan ibunya, Yesus ditolong seorang petani yakni Simon dari Kirene, wajah Yesus diusap oleh Veronica, dan Yesus kembali lagi jatuh. Dengan sakit, perih yang ia rasakan, namun tetap berjuang demi menebus dosa umat manusia, sehingga perjalanan menuju Bukit Golgota tetap ia jalani, hingga pakaiannya ditanggalkan dan kemudian ia disalibkan. Ketua OMK Paroki Immanuel Sanggeng kepada TVRI mengatakan, tablo yang mereka lakukan merupakan perjalanan hidup bagi umat Tuhan saat ini. Oleh karena itu, orang muda Katolik haruslah terus semangat menjadi pelaku firman dan siap memikul salib masing-masing. Immanuel Sanggeng mengadakan tablo yang dimana tablo ini merupakan jalan salib hidup, drama Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke puncak Golgota. Prosesi ini menjadi bagian dari perjalanan kita juga di kehidupan kita sehari-hari, bahwa salib yang dipikul dari Tuhan Yesus sendiri merupakan salib buat kita juga sendiri. Katolik Immanuel Sanggeng bahwa kita sebagai anak muda tidak boleh menyerah, selalu semangat untuk menjadi pelayan dan pelaku firman dimanapun kita berada. Kita selalu semangat untuk memikul salib kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Memegang erat budaya satu tungku tiga batu pada perayaan Paskah tahun 2023, Saleh Siknun, anggota DPR Papua Barat, membagi-bagikan Alkitab sebanyak 200 buah. Untuk mewujud nyatakan filsafat satu tungku tiga batu, Saleh Siknun, anggota DPR Papua Barat yang juga salah satu wakil ketua, di saat perayaan Paskah tahun 2023 membagi-bagikan 200 buah Alkitab kepada beberapa jemaat GKI maupun GPI di Kabupaten Fakfak. Dan kegiatan ini diapresiasi baik oleh Ketua Klasis GKI Fakfak, Pendeta Abraham Tanamal, usai memimpin sakramen peneguhan Sidi baru di Jemaat GKI Kalvari Jalan Kokas Fakfak, Papua Barat.
Kepada TVRI, Pendeta Abraham Tanamal mengapresiasi atas nama pimpinan Lembaga Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, berterima kasih atas kepedulian Yayasan Peduli Pembangunan Fakfak dan Yayasan Tika Rasa Papua Barat di bawah pimpinan Haji Saleh Siknun yang memberikan sumbangan Alkitab kepada umat Kristiani. Secara khusus pada hari ini, kami berterima kasih atas nama Badan Pekerja Klasis ketika Yayasan Peduli Pembangunan Kota Fakfak di bawah kepemimpinan Bapak Saleh Siknun SE bersama dengan rombongan telah memberikan paket bantuan yang begitu luar biasa ketika hadir di kantor Klasis, dan pada gelombang yang kedua ini mensosialisasi bantuan dalam berbagai bentuk. Di saat yang sama, Charles Kambu, salah satu tokoh gereja GKI di Fakfak, juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Haji Saleh Siknun bersama Yayasan Peduli Pembangunan Fakfak dan Yayasan Tika Rasa Papua Barat yang telah menyumbangkan Alkitab kepada umat Kristen di Fakfak. Charles Kambu mengakui bahwa laku ini merupakan perwujudan dari filsafat satu tungku tiga batu. Menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Haji Saleh Siknun selaku Ketua Pembina Yayasan Peduli Pembangunan Fakfak yang sudah ikut partisipasi untuk CD yang dapat dilakukan secara serempak di jemaat-jemaat baik GKI maupun GPI di Kabupaten Fakfak ini. Ada kurang lebih 10 jemaat dengan Alkitab kurang lebih 200 biji, 200 buah Alkitab. Kemudian ditambah juga dengan konsumsi dan surat-surat berharga yang biasanya dibebankan kepada peserta CD, itu langsung ditangani, diambil alih langsung oleh Yayasan Peduli Pembangunan Fakfak oleh Bapak Haji Saleh Siknun. Dan ini adalah bukti dari satu tungku tiga batu, dari falsafah satu tungku tiga batu yang menjadi budaya Fakfak turun-temurun. Kegiatan pembagian Alkitab di saat perayaan Paskah untuk memenuhi kebutuhan umat, khusus kepada anggota Sidi Baru, dilakukan Haji Saleh Siknun, Wakil Ketua DPR Papua Barat, ada di beberapa titik. Juga termasuk peneguhan Sidi 42 orang di Jemaat GKI Hana Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 11 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.